Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa di channel Al-Faqihpedia. Semoga siapapun yang saat ini menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sedang kedatangan tamu istimewa, seorang ulama internasional yang sangat berpengaruh dalam dakwah Islam di era modern saat ini. Beliau adalah Al-Habib Umar bin Hafidh. Kunjungan safari dakwah beliau ke Indonesia saat ini menjadi fenomena yang sangat viral di media sosial. Diawali dengan penyambutan beliau di Jakarta oleh para tokoh dan artis muslim terkenal di tanah air, seperti Ustadz Abdul Somad, Habib Hussein Ja'far, Deddy Corbuzier, Baim Wong, Arie Untung, Umi Pipik, Lesti Kejora, Okky Setiana Dewi, Citra Kirana, dan artis hijrah lainnya. Habib Umar bin Hafidh merupakan sosok yang sangat dirindukan oleh banyak umat muslim di Indonesia. Kedatangan beliau ke Indonesia disambut antusias oleh banyak pihak. Namun, di antara kita saat ini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa yang membuat sosok beliau banyak dikagumi di kancah internasional termasuk di Indonesia. Mari kita simak biografi singkat beliau agar kita semakin kenal dengan ulama yang Allah muliakan ini. Habib Umar memiliki nama lengkap Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau lahir pada hari Senin 27 Mei 1963 Masehi atau 4 Muharram 1383 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama dunia di era modern. Beliau saat ini tinggal di Tarim, Hadramaut, Yaman, kota yang dikenal dengan kota santri dan kota wali. Habib Umar bin Hafidh memiliki lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren yang sangat besar di kota Tarim, yaitu Darul Mustafa, yang berdiri sejak tahun 1990. Darul Mustafa memiliki ribuan santri dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Di Indonesia sendiri, alumni Darul Mustafa cukup banyak. Di antaranya telah menjadi tokoh besar dan mempunyai jamaah banyak di Indonesia. Antara lain almarhum Habib Munzir Al-Musawa yang mendirikan dan menjadi pemimpin Majelis Rasulullah yang biasa menggelar acara zikir akbar dan maulid Nabi di Monas. Selain almarhum Habib Munzir Al-Musawa, ada juga Habib Jindan. Habib Umar bin Hafidh mampu menghafal Al-Quran sejak kecil serta menghafal berbagai dalil inti dalam ilmu fikih, hadis, bahasa Arab, dan berbagai ilmu keagamaan lainnya, yang membuat beliau termasuk dalam keilmuan yang beraliran sama dengan banyak ulama-ulama terkenal di Yaman, seperti Muhammad bin Alawi bin Syihab dan Asy-Syaikh Fadl ba Fadl, serta para ulama lain yang mengajar di Ribat, kota Tarim. Awal kedatangan Habib Umar bin Hafidh ke Indonesia yaitu pada tahun 1994. Beliau diutus oleh Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang berada di Jeddah untuk mengingatkan dan menggugah giroh atau semangat para Alawiyin Indonesia atau para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Disebabkan sebelumnya ada keluhan dari Anis bin Alwi Al-Habsyi, seorang ulama dan tokoh asal Solo, tentang keadaan para Alawiyin di Indonesia yang dianggap mulai jauh dan lupa akan nilai-nilai ajaran para leluhurnya. Di Indonesia, Habib Umar bin Hafidh sudah beberapa kali membuat kerjasama dengan berbagai pihak, bahkan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini,
Ditjen Kelembagaan Keagamaan Kementerian Agama Indonesia meminta pembuatan kerjasama dengan Habib Umar bin Hafidh dan pesantren Darul Mustafa untuk pengiriman sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya para kiai pimpinan pondok pesantren, untuk mengikuti program pesantren kilat selama 3 bulan di bawah bimbingan langsung Habib Umar bin Hafidh. Habib Umar bin Hafidh juga merupakan ulama yang produktif dalam menulis. Kitab yang sudah beliau tulis tidak kurang dari 17 kitab. Di antaranya kitab Is'af at-Talibi, Khuluquna, serta Taujihat Nabawiyah. Adapun kitab karangan beliau yang paling terkenal adalah kitab Maulid Al-Diya Al-Lami' yang berisi syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Umat Islam Indonesia telah banyak mengenal dan membaca karya ini, yang juga dikenal dengan Maulid Al-Habib Umar. Secara bahasa, kitab Maulid Ad-Diya Al-Lami berarti cahaya yang terang benderang. Kitab ini merupakan kitab Maulid mutakhir. Habib Umar bin Hafidh termasuk salah satu dari 50 urutan teratas dari The Muslim 500, 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, yang diterbitkan oleh Center for Muslim Christian Understanding, Georgetown University, Amerika Serikat, yang dipimpin oleh sarjana studi Islam ternama John Esposito. Tahun 2009, New York Times menampilkan Habib Umar bin Hafidh dan Darul Mustafa dalam salah satu pemberitaannya. Di Indonesia, Habib Umar bin Hafidh mendeklarasikan berdirinya Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Al-Muslimin atau Forum Silaturahmi Antar Ulama pada tahun 2007 Masehi atau 1327 Hijriah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi biografi singkat Habib Umar bin Hafidh, ulama internasional yang saat ini sedang safari dakwah di Indonesia. Semoga dengan lebih mengenal beliau dapat menumbuhkan kecintaan kita pada para habaib dan ulama pewaris Nabi, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini, share, dan subscribe, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.